Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa konsep dalam mata kuliah statistika dan probabilitas, yaitu ukuran letak data yang meliputi kuartil, desil, dan persentil, serta ukuran variansi dan simpangan baku. Di sini kita juga akan melihat contoh perhitungan untuk memahami konsep-konsep ini dengan lebih baik. Langsung saja mari kita lihat videonya. Baik, di sini saya akan menghitung letak dan nilai pada kuartil data tunggal. Pertama, siapkan data. Di sini saya menggunakan data nilai UTS pangan berbasis data. Lalu urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Pertama, kita akan mencari letak untuk Q1 dengan rumus letak QI sama dengan I. Karena kita mencari letak Q1, maka I di sini kita tulis 1. Begitupun seterusnya untuk Q2 dan Q3. N adalah jumlah data. Jumlah data yang saya gunakan adalah 50 ditambah 1 dibagi 4. Maka hasilnya adalah 12,75. Sekarang lanjut untuk mencari nilai Q1. Rumusnya adalah nilai QI sama dengan NQB. NQB adalah nilai kuartil di bawah letak kuartil. Karena tadi letaknya 12,75, berarti di antara 12 sampai 13. Berarti nilai kuartil di bawah letak kuartilnya adalah 55. Lalu LQ adalah letak kuartil, karena sudah didapat tadi, maka hasilnya 12,75. Setelah itu LQB, letak data kuartil di bawah letak kuartil. Letak yang di bawah berarti adalah 12. Untuk LQA berarti yang di atas, yaitu 13. NQA, nilai kuartil di atas letak kuartil, yaitu 58. Masukkan ke dalam rumusnya, maka akan mendapatkan hasil yaitu 17,25. Untuk nilai Q2 dan Q3 sama seperti rumusnya, yaitu nilai Q2 adalah 30,5, nilai Q3 adalah 76,25. Selanjutnya saya akan menghitung letak dan nilai kuartil data kelompok. Di sini ada tabel yang saya gunakan adalah tabel yang didapat dari DDF kelompok pada materi sebelumnya. Pertama, kita mencari letak untuk Q1, rumusnya I dikali N bagi 4. Karena kita mencari letak Q1, maka I di sini kita tulis 1. Begitupun seterusnya untuk Q2, maka I-nya adalah 2, dan Q3 maka I-nya adalah 3. N-nya di sini adalah jumlah data. Data yang saya pakai jumlahnya 50, lalu dibagi 4. Maka hasilnya adalah 12,5. Sama untuk mencari letak Q2 dan Q3, sesuaikan dengan letak keberapa yang ingin dicari. Selanjutnya untuk mencari nilai kuartil, cari dulu L, di mana L adalah nilai tepi kelas di mana letak kuartil berada. Karena letak kuartil 1 tadi adalah 12,5, maka kelasnya berada di antara sini. Lalu jumlah data N, jumlah datanya adalah 50. CF, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Karena frekuensi kumulatif yang sebelumnya berarti adalah 0, karena sebelumnya adalah tidak ada, berarti 0. Untuk FQ, frekuensi pada kelas kuartil adalah 1. P, interval atau panjang kelas. Ini saya dapatkan pada DDF kelompok pada materi sebelumnya. Masukkan ke rumus, yaitu nilai QI L tadi kita dapat 14,5, lalu dalam kurung I dikali N dibagi 4, yaitu dapat hasilnya 12,5 dikurangi CF tadi adalah 0, lalu dibagi FQ nya adalah 1, dikali P nya 10,71, dapatkan hasilnya yaitu
148,25. Untuk nilai Q2 dan Q3 sama seperti rumusnya. Cari dulu letaknya, jumlahnya, frekuensinya, panjang kelas atau intervalnya. Maka akan didapat nilai Q2 adalah 282,54, nilai Q3 adalah 82,3075. Baik, lanjut. Di sini saya akan menghitung letak dan nilai pada desil data tunggal. Pertama, siapkan data. Di sini saya menggunakan data yang sama, yaitu nilai UTS pengantar basis data, sama seperti mencari kuartil data tunggal. Lalu urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Pertama, kita akan mencari letak untuk D1, yaitu dengan rumus letak DI sama dengan I. Karena kita mencari letak D1, maka I di sini kita tulis 1. Begitupun seterusnya untuk D2 dan D3. Dalam kurung N adalah jumlah data saya adalah 50, lalu ditambah 1 dibagi 10, maka hasilnya 5,1. Seterusnya, sekarang lanjut untuk mencari nilai D1. Sama seperti kuartil sebelumnya, bedanya di sini kita mencari desil. Pertama, karena sebelumnya letak desil satunya adalah 5,1, maka letaknya berada di antara 5 dan 6. Maka NDB-nya, nilai desil di bawah letak desilnya adalah 45. Letak desilnya sudah didapat, yaitu 5,1. LDB, letak data desil di bawah letak desil, maka letak yang di bawah adalah 5. Sedangkan letak yang di atas adalah 6 untuk LDA. Lalu untuk yang NDA, nilai desil di atas letak desil adalah yang 50. Masukkan ke rumus. NDB-nya adalah 45 ditambah LD-nya tadi letak data adalah 5,1 dikurang LDB-nya adalah 5, lalu dibagi LDA dikurang LDB, 6 kurang 5, lalu dikali NDA dikurang NDB, yaitu 50 dikurang 45, maka didapat hasilnya 45,5. Sama untuk mencari letak 2 sampai dengan 9, sama seperti rumusnya di sini. Selanjutnya saya akan menghitung letak dan nilai desil data kelompok. Tabel yang saya gunakan adalah tabel yang didapat dari DDF kelompok pada materi sebelumnya. Pertama, kita mencari letak untuk D1-nya dulu. Rumusnya I dikali N dibagi 10. Karena kita mencari letak D7, maka I di sini kita tulis 7. Begitupun untuk seterusnya D8, maka I-nya adalah 8. Lalu dikali N-nya adalah jumlah data yang saya pakai, jumlahnya adalah 50, lalu dibagi 10, maka hasilnya adalah 35. Selanjutnya untuk mencari nilai desil, cari dulu L-nya, di mana L di sini nilai tepi kelas di mana letak desil berada. Karena tadi letak desilnya 35, maka berada di kelas 37 sampai 47. Nilai tepi kelasnya berarti 36,5. N adalah jumlah data yaitu 50. CF adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, maka yang sebelumnya adalah 2. Lalu FQ adalah frekuensi pada kelas desil, frekuensinya adalah 3.
P-nya panjang interval atau panjang kelas 10,71 sudah kita dapat, lalu masukkan ke dalam rumus. L-nya adalah 36,5, lalu ditambah I dikali M dibagi 10, hasilnya 35. CF frekuensi kumulatif sebelum kelas desil yaitu 2 dibagi FQ adalah 3 dikali P panjang kelas 10,71, maka hasilnya adalah 154,31. Baik, selanjutnya di sini saya akan menghitung letak dan nilai pada persentil data tunggal. Pertama, siapkan data. Di sini saya menggunakan data nilai IPS pengantar basis data. Lalu urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Pertama, kita akan mencari letak untuk P75 dengan rumus PI sama dengan I. Karena kita mencari letak P75, maka I di sini kita tulis 75. Lalu N-nya adalah jumlah data yang saya gunakan adalah 50. Lalu dibagi 100, maka hasilnya adalah 38,25. Sekarang lanjut untuk mencari nilai persentil 75. Rumusnya sebagai berikut. Kita cari dulu NPB-nya. NPB itu nilai persentil di bawah letak persentil. Karena letak persentil tadi adalah 38,25, maka di antara 38 dan 39, maka nilai persentil di bawah letak persentilnya adalah 76. Lalu LP, letak persentilnya adalah kita sudah dapatkan tadi 38,25. LPB-nya adalah letak data persentil di bawah letak persentil. Karena di bawah, maka letaknya yaitu 38. Untuk LPA-nya berarti letak data persentil di atas letak persentil yaitu 39. Untuk NPA yaitu nilai persentil di atas letak persentil yaitu 77. Sudah didapatkan, langsung masukkan ke dalam rumus yaitu NPB-nya adalah 76 ditambah dalam kurung LP, LP-nya adalah 38,25 dikurang LPB, LPB-nya adalah 38, lalu dibagi LPA dikurang LPB yaitu 39 dikurang 38, lalu NPA dikurang NPB yaitu 77 dikurang 76, maka didapat hasilnya adalah 76,25. Selanjutnya saya akan menghitung letak dan nilai persentil data kelompok. Tabel yang saya gunakan adalah tabel yang didapat dari DDF kelompok pada materi sebelumnya. Pertama kita mencari letak untuk P7 yaitu rumusnya I dikali M dibagi 100. Karena kita mencari letak P75, maka I di sini kita tulis 75. Lalu dikali N adalah jumlah data yang saya pakai adalah 50, lalu dibagi 100, maka hasilnya adalah 37,5. Selanjutnya untuk mencari nilai persentil, di sini kita cari dulu L-nya, nilai tepi kelas di mana letak persentil berada. Tepi kelasnya adalah 47,5, N-nya adalah 50, CF-nya adalah frekuensi sebelum kelas persentil yaitu 5, FQ-nya frekuensi pada kelas persentil yaitu 10. Lanjut untuk P-nya adalah 10,71. Masukkan ke dalam rumus
L-nya sudah didapat tadi 47,5, lalu dalam kurung I dikali N dibagi 100 yaitu 37,5, lalu dikurang CF-nya 5, dibagi dengan FQ-nya adalah 10, dikali dengan P-nya adalah 10,71, lalu didapat hasilnya yaitu 82,3075. Selanjutnya di sini saya akan menghitung materi tentang pengukuran dispersi data tidak dikelompokkan. Pertama, mencari nilai jarak. Rumusnya yaitu range sama dengan X max dikurang X min. X maksimalnya yaitu 90, X minnya yaitu 15, maka hasilnya 75. Kedua, mencari rata-rata simpangan. Rumusnya SR sama dengan 1/N sigma absolut X dikurang X bar. Pertama, kita mencari X barnya terlebih dahulu, yaitu 1/N sigma X. Karena N-nya ada 50, maka 1/50. X-nya yaitu nilai yang kita dapatkan pada data pada nilai UTS pengantar basis data dari yang terendah hingga terbesar dimasukkan semuanya, lalu mendapatkan hasilnya yaitu 64,84. Selanjutnya masukkan ke rumus rata-rata simpangan tadi. 1/N yaitu 1/50 sigma absolut X dikurang X bar. Absolut di sini supaya nantinya hasilnya positif, tidak negatif. X-nya yaitu data yang nilai pengantar basis data tadi dari yang terendah hingga terbesar, ditulis satu-satu, dikurang X bar. Di sini X barnya sudah dapat tadi 64,84, 15 dikurang 64,84, seterusnya 30 dikurang 64,84 sampai yang terakhir yaitu 90 dikurang 64,84, maka hasil akhirnya yaitu 11,992. Ketiga, mencari variansi dan simpangan baku. Untuk variansi yaitu rumusnya S pangkat 2, 1 dibagi N dikurang 1 sigma dalam kurung X dikurang X pangkat X bar pangkat 2. Di sini masukkan saja langsung ke dalam rumus. N-nya yaitu 50, 1 dibagi 50 dikurang 1 sigma X dikurang X bar pangkat 2 yaitu 15 dikurang 64,84 bagi pangkat 2 sampai seterusnya hingga akhir, maka akan mendapatkan hasil yaitu 337,3696. Selanjutnya yaitu untuk simpangan baku, rumusnya S sama dengan akar dari variansi tadi, S pangkat 2, yaitu akarnya adalah 18,3676236895. Yang keempat, jangkauan kuartil dan persentil data tunggal. Untuk jangkauan kuartil, rumusnya JK 1/2 dalam kurung Q3 dikurang Q1, karena Q1 dan Q3
sudah didapat pada kuartil sebelumnya, maka langsung saja masukkan ke rumus, yaitu Q3-nya 76,25, Q1-nya 17,25, maka hasilnya yaitu 29,75. Untuk jangkauan persentil, untuk rumusnya adalah J P 3 dikurang 1 sama dengan P3 dikurang P1. Karena P1 dan P3 sudah didapat pada persentil sebelumnya, maka langsung saja masukkan ke rumus, yaitu untuk P3-nya 22,95, P1-nya adalah 7,65, maka hasilnya adalah 15,3. Baik, selanjutnya di sini saya akan menghitung materi tentang pengukuran dispersi data kelompok. Tabelnya merupakan tabel dari DDF kelompok sebelumnya. Pertama, mencari nilai jarak. Di sini saya menggunakan cara nilai tengah, maka nilai tengah kelas 1 dan kelas ke-7. Untuk kelas 1 yaitu 15 ditambah 25 dibagi 2, maka hasilnya 20. Untuk nilai kelas ke-7 yaitu 81 ditambah 92 dibagi 2 sama dengan 86, maka rumusnya range sama dengan nilai tengah kelas akhir dikurang nilai tengah kelas pertama, yaitu 86 dikurang 20, maka hasilnya 66. Lalu yang kedua, mencari jangkauan kuartil dan persentil data kelompok. Untuk jangkauan kuartil, untuk rumusnya JK sama dengan 1/2 dalam kurung Q3 dikurang Q1, karena Q1 dan Q3 sudah didapat pada kuartil sebelumnya, maka langsung saja masukkan ke rumus, yaitu 1/2 Q3-nya 82,3075 dikurang Q1 148,25, maka hasilnya adalah min 32,92125. Untuk jangkauan persentilnya, untuk rumusnya yaitu JP 3 dikurang 1 sama dengan P3 dikurang P1, karena P1 dan P3 sudah didapat pada persentil sebelumnya, maka langsung saja masukkan ke rumus, yaitu untuk P3-nya 30,565 dikurang P1 19,855 sama dengan yaitu 10,71. Yang terakhir di sini saya akan mencari ukuran variansi, maka buat dulu tabelnya dengan keterangan seperti di atas ini. Untuk kelas FI dan XI sudah didapat pada tabel DDF kelompok sebelumnya. Maka untuk seterusnya cari menggunakan rumus berikut. FI sama dengan 1 dikali XI sama dengan 20, yaitu hasilnya 20. Sama untuk kelas-kelas selanjutnya. Kemudian absolut XI dikurang X bar. Untuk X barnya cari terlebih dahulu dengan rumus total FI dikali XI, yaitu 3244 dibagi total FI yaitu 50, maka hasilnya adalah 64,88. Lanjut pada absolut XI dikurang X bar, karena absolut maka di sini nanti hasilnya akan positif. Maka absolut XI yaitu 20 dikurang X bar yaitu 64,88, maka hasilnya
adalah 44,88. Sama untuk kelas-kelas berikutnya. Selanjutnya FI dalam kurung absolut XI dikurang X bar. Untuk FI nya 1, XI dikurang X barnya yaitu 44,88, maka hasilnya yaitu 44,88. Maka untuk kelas-kelas berikutnya sama. Kemudian XI dikurang X bar pangkat 2, maka absolut XI dikurang X barnya adalah 44,88. Dipangkatkan 2, maka hasilnya 2014,2144. Sama untuk kelas-kelas berikutnya. Lanjut untuk FI, XI dikurang X bar pangkat 2, maka FI nya 1 dikali XI dikurang X bar pangkat 2 yaitu 2014,2144, maka hasilnya yaitu 2014,2144. Kemudian cari simpangan rata-rata. Rumusnya yaitu total dari FI absolut XI dikurang X bar yaitu 558,8 dibagi total FI yaitu 50, maka hasilnya adalah 11,176. Kemudian cari variansi. Untuk rumusnya adalah total dari FI XI dikurang X bar pangkat 2 yaitu 10.609,28. Selanjutnya mencari simpangan baku. Rumusnya yaitu S sama dengan akar dari variansi yaitu akar dari 10.609,28, maka hasilnya adalah 14,7145. Terakhir, untuk mencari koefisiensi variasi dengan menggunakan rumus variansi yaitu 10.609,28 dibagi X bar 64,88 dikali 100%, maka hasilnya adalah 334%. Sekian dari saya, salah hilaf mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.